Ya kalau sosok yang saya lihat sih dari kamar atas ini, kalau mungkin ya kalau kalau orang ada yang bisa lihat, yang bisa kepekaan yang bisa, ini orang ini makhluknya bersayap ya. Jadi badannya itu kurus ya, kurus gitu ya. Terus dia bertanduk, terus bersayap ini. Banyak hal ganjil merebak dan menyelimuti gedung terbengkalai di pusat kota Bandung ini. Gedung yang dibangun tahun 1959 ini sudah lama ditinggalkan. Konon gedung ini membawa nasib sial bagi siapa saja yang menggunakannya. Setiap usaha di gedung ini konon selalu tidak berhasil. Lalu, benarkah semua keganjilan tersebut ada kaitannya dengan peristiwa bunuh diri seorang perempuan di masa lalu? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Gedung tua ini sudah mulai dihuni dedemit sejak ditinggalkan aktivitas manusia. Tim Ganjil Misteri menggandeng Ki Gelap Saketi, seorang praktisi metafisika yang bisa melihat tembus ke dunia lain untuk menelusuri gedung tersebut. Ki Gelap mendeteksi di gedung tua ini ada jejak sosok anak kecil yang menunggu dijemput orang tuanya, serta sosok wanita yang meninggal secara tak wajar. Banyak mitos dan banyak juga cerita-cerita urban ya yang orang setempat merasakan dan juga memberikan dampak di mana gedung ini udah lama terbengkalai hingga tidak bisa dipakai untuk usaha. Oh iya, waktu itu pernah sih Mbak. Jadi waktu itu saya keadaannya lagi beli makan. Terus tiba-tiba kayak ada sosok wanita gitu muncul, kaget banget. Saya pikir itu orang biasa kan, setelah saya tegesin, beda gitu, kayak melayang-layang gitu. Tegesin dulu terus langsung ya kabur takut lah, shock gitu. Dari lantai 1 ada energi yang lain lagi. Di sini banyak makhluk halus yang bisa dijumpai. Beberapa di antaranya bisa dilihat secara kasat mata jika sedang mewujud. Lelembut di tempat ini juga memiliki karakter yang kuat. Mereka akan murka jika ada yang berusaha berbuat tidak baik di tempat itu. Ya ini juga sama. Jadi kalau dalam hukum energi metafisika ya, supranatural, yang dari bawah itu pasti akan mengefek ke atas. Dan ini juga masih dalam lingkup ya. Dalam lingkup yang intensitas tersebut masih kuat berpengaruh ya, berdampak. Hanya kalau di daerah sini yang ini lebih enak ini positif ya. Di sini kalau sosoknya bisa dilihat sih ya harimau. Ya. Sosok gaib yang berbeda ditemukan di sekitar kamar kecil. Beberapa berwujud anak-anak yang kadang berbuat jahil pada orang yang mendatangi gedung tua itu. Saat Ki Gelap Saketi meneropong toilet, yang terlihat adalah anak-anak kecil yang sedang bermain. Ya, kita akan lihat lagi intensitas yang ada di lantai 2.
Nah ini juga sosoknya ini lucu nih. Ini anak kecil sini. Di sini kebanyakan anak-anak kecil, sosok anak kecil lari-larian gitu ya. Ini sebenarnya ada sebuah keluarga sini yang menepati gitu ya dari sosok-sosoknya. Mereka senangnya berwujud seperti anak-anak kecil. Di sebelah sini, di ujung sana ya, pada suka sambil duduk-duduk gitu ya. Kebetulan seminggu yang lalu waktu saya pas masuk jaga malam ya, kebetulan gedungnya itu dekat kantor saya. Nah pas saya jaga malam itu saya lihat di sekitar keliling gedung tempat kerja saya keliling kan. Nah saya keliling, saya muter-muter, ada suara rintihan kayak anak kecil gitu. Coba keliling, coba penasaran kan, aku coba cek lagi. Habis itu nggak ada, di situ tuh ada perasaan rasa merinding di situ kan. Aku langsung lari, langsung aku balik ke pos lagi. Dari warga sih banyak ya, kayak gangguan misalkan ada suara perempuan nangis, ada suara anak-anak kecil lari-lari. Pokoknya gedung ini memang benar-benar parah gitu angkernya. Selain banyak dihuni makhluk halus, yang identik dengan gedung tua ini adalah sosok wanita yang sering menampakkan diri. Ia adalah wanita naas yang mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Korongan ini sih sebenarnya tidak terlalu ini ya, cuman ini ada mitos, bukan ini ya, memang ada kejadian zaman dulu ya, yang bunuh diri yang suka memperlihatkan wujudnya gitu. Sebenarnya itu wujudnya itu kan peniru ya, jadi mereka suka meniru apa yang terjadi dari manusia yang sebelumnya. Melangkah ke ruang lain, ada kamar yang sepertinya merupakan kamar khusus. Ada perwujudan yang aneh karena yang terdengar adalah suara riuh seperti sedang berada di tengah pasar. Ya, kalau di sini saya lihat, saya perhatikan lumayan ramai untuk sosok intensitasnya di sini bercampur. Jadi tidak hitam, tidak putih. Yang putih ada, yang hitam ada. Kalau bisa dibilang ini kayak pasar. Seperti ini sini sosoknya ini raksasa ya, tinggi besar gitu. Berbulu, dia bergigi, dia bertanduk. Ini sosoknya ini yang bisa dikatakan ini yang inilah yang mengamankan dari sini. Dia nyebut dirinya Abah Gandrong katanya. Di bagian atas ada ruangan istimewa dengan sengatan aura mistik yang sangat kuat. Konon, ruangan ini dulunya menjadi tempat melakukan ritual-ritual tertentu. Jadilah di tempat ini ada pancaran gaib yang kuat. Ya, sekarang kita akan melihat satu ruangan, cuman sayang memang secara tangganya tidak memungkinkan kita untuk lihat ke atas, di mana banyak dari persaksian orang sekitar setempat sini, terutama penjaga yang menjaga gedung tua ini, merasa banyak sekali intensitas gaib yang terjadi di ruangan atas ini. Hanya kita karena ini kondisinya tidak memungkinkan, saya akan terangkan aja dari sini. Bahwa di atas ini ada sebuah kamar yang memang oleh pemilik lamanya dipakai untuk sebuah kegiatan gini. Suatu ritual yang menurut keyakinan dia itu ada sesuatu yang harus dilakukan. Jangan pernah berniat main-main jika sedang berada di bagian atas bangunan tua itu, sebab ada energi negatif yang bisa membuat seseorang bahkan kehilangan nyawa apabila berani-berani gegabah. Dan memang saya rasakan juga begitu adanya, energinya memang agak
agak ini ya, agak berbeda dengan energi lain. Tapi ini energinya tidak berhubungan dengan energi yang di bawah. Ini memang energi yang di bawah, dia melakukan ritual sesuai dengan apa yang dia yakini. Jadi dari luar sebetulnya. Tapi pasti dia menetap karena tempat itu sering dipakai, ya otomatis si semuanya itu akan betah sih. Tapi kalau yang untuk ini sih sebetulnya ya bahaya bagi orang yang tidak mengenalinya, pasti bahaya. Ya kalau sosok yang saya lihat sih dari kamar atas ini, kalau mungkin ya kalau orang ada yang bisa lihat, yang kepekaan yang bisa, ini orang ini makhluknya bersayap ya. Jadi badannya itu kurus gitu ya. Terus dia bertanduk, terus bersayap ini. Ini nggak satu, ini ada 3. Sosoknya, sosok gaib ini di atasnya ada 3. Ya, pasti aja mungkin pasti jadi orang yang lihat, yang penjaga sini merasakan bahwa energi di atas ini yang paling nggak enak ya, betul. Kalau dilihat dari sosok ini, kan ini sosok ini bukan dari sini. Perempuan? Ini ada 2, yang perempuan, yang satunya laki ya. Tapi bukan Ki Gelap Saketi jika menyerah hanya karena ditakut-takuti sosok jahat. Ia justru tertantang untuk mencoba kekuatannya, dan itulah yang kemudian dilakukannya. Ya, kita akan melihat kamar yang tempat di mana pemilik yang lama ini suka berdiam diri dan melakukan kegiatan yang menurut apa yang dia yakini. Ini sebetulnya ada tangga, cuman tidak ini ya, tidak layak untuk dinaiki. Khawatirnya nanti rusak. Jadi ini adalah di mana tempat si pemilik atau orang yang dulunya itu melakukan banyak hal kegiatan menurut dia kayak gini. Ini yang saya lihat sosok yang 3 itu ya di sini. Dan biasanya mereka akan naik dan turun ke sini dan jalan-jalan di sekitaran. Tapi apa yang membuat langkah Ki Gelap Saketi terhenti? Kalau makhluk-makhluk seperti ini, dia itu akan menimbulkan rasa takut di dalam hati, gitu ya, gelisah, panik. Jadi kita bisa depresi, stres gitu ya. Hingga kalau bisa kemungkinan bisa membuat kita halusinasi, hingga kita merasa hidup itu sudah tidak berarti. Nah, akhirnya terjun ke bunuh diri gitu ya. Itulah efek-efek negatif yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk yang memang ada di sekitar kita. Tapi makhluk seperti ini tidak ada di suatu tempat, tidak ada di suatu tempat juga, nggak di semua tempat. Tergantung tempatnya dan tergantung tempat itu memang mereka senangnya untuk didiami apa enggak. Dan tergantung juga orang itu melakukan suatu ritual yang ya bisa dikatakan mungkin black magic atau apa ya, itu mereka senang di situ. Langkah Ki Gelap Saketi bukan berhenti, tapi tepatnya dihentikan. Ada 3 sosok gaib yang menghadangnya. Sosok inilah yang juga akan menghadang siapa saja yang berusaha naik ke lantai atas tersebut. Ya kalau saya sarankan untuk tidak melakukan interaksi langsung dengan makhluk seperti ini. Karena ini dampaknya sangat buruk bagi kita ke sehari-hari. Apalagi kalau sampai diganggu seperti ini, bahayalah kalau menurut saya. Jadi memang seperti contohnya orang-orang untuk yang menjahili orang lain gitu ya, cenderung mereka pakai makhluk-makhluk seperti ini. Jadi mereka memang tujuannya hanya untuk menghilangkan akal sehat, menghilangkan rasa keberanian kita, kemenangan kita dihilangkan gitu. Rasa takut yang tidak jelas, gelisah, sampai halusinasi, sampai melihat sesuatu pun sudah tidak lagi bisa menjelaskan apa yang dia lihat. Gedung tua di pusat kota Bandung itu memang terkesan seram jika dilihat dari luaran. Keseraman yang levelnya akan tinggi terjadi saat menyusuri gedung yang tak lagi berfungsi ini.
ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.